Hai kawan-kawan anak cucu Adam semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini rilis pada tahun 2016, yang dibintangi oleh tetangga saya yang bernama Jason Statham. Film ini merupakan lanjutan dari film yang berjudul The Mechanic, di mana film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang berjulukan The Mechanic, karena dia melakukan pembunuhan seolah-olah korbannya mati karena kecelakaan. Dan karena kemampuannya itu, kali ini dia kembali mencoba melakukan pembunuhan, walaupun sebenarnya dia tidak mau lagi melakukannya. Namun, dia terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan sang kekasihnya. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. Di film sebelumnya, orang yang berjulukan The Mechanic ini telah memasukkan kematian dirinya sendiri dan memulai kehidupannya yang baru di Brazil. Dan orang itu pun bernama Arthur Bishop, yang diperankan oleh Akang Jason. Pada suatu hari, saat Bishop bersantai di sebuah restoran di pinggir pantai, dia didatangi oleh seorang wanita buhay yang tidak dikenalnya. Dan perempuan itu pun mengetahui identitas aslinya, yaitu seorang pembunuh bayaran. Wanita itu pun menginginkan jasanya untuk membunuh 3 orang saingan bosnya. Tentu saja, Bishop menolak karena memang dia tidak mau lagi melakukan itu. Wanita itu pun mengancam akan membongkar identitas aslinya. Akhirnya terjadilah keributan dan anak buah wanita itu menyerang Bishop. Tetapi dengan keahlian yang dimilikinya, Bishop berhasil mengalahkan dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Bishop kembali ke kapalnya dan melihat di kapal itu sudah tidak aman. Bishop langsung meledakkannya dan berkemas untuk meninggalkan pulau itu. Tidak lupa dia membakar barang-barang bukti paspornya. Film pun berlanjut ke sebuah pulau di Thailand. Di situ Bishop bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mai. Mai pun mengantar Bishop ke tempat lamanya. Sesampainya di tempat itu, Bishop pun membongkar lantai dan mengambil barang yang pernah disimpan berupa uang, senjata, dan beberapa paspor lainnya. Saat malam tiba, Bishop membuka laptopnya dan mencari identitas wanita yang dijumpainya saat di Brazil. Dan ternyata wanita itu merupakan anak buah Crane. Crane adalah teman lama Bishop. Semasa kecil, mereka berdua sama-sama anak yatim piatu yang dijual ke seorang bos mafia dan menjadikannya pembunuh bayaran. Cerita pun berlanjut. Keesokan paginya, Bishop melihat seorang wedokan di pinggir pantai dan tampak dekat dengan Mai. Wanita itu pun bernama Gina. Di saat malam meninggalkan sore, tiba-tiba Mai berlari dan minta tolong kepada Bishop untuk menyelamatkan seorang wanita yang disiksa di sebuah kapal. Awalnya, Bishop menolak, tapi karena Mai pandai merayu, akhirnya Bishop berangkat menolong wanita itu. Sesampainya di kapal, Bishop melihat wanita itu tengah disiksa oleh seorang laki-laki atau wong lanang. Bishop pun membantu wanita itu dan terjadilah pergelutan di antara Bishop dan laki-laki itu, yang menyebabkan laki-laki itu mati di tangan Bishop. Setelah laki-laki itu mati, Mai pun datang menjemput wanita itu dan Bishop berniat membakar kapal tersebut. Namun Bishop menemukan HP milik si Gina dan di situ tersimpan foto-fotonya. Karena foto itu, Bishop pun mendatangi Gina dan menanyakan apa tujuannya. Sempat terjadi percekcokan, ya semacam bujingan lah, antara mereka berdua. Sehingga akhirnya Gina menceritakan yang sebenarnya. Dan ternyata Gina juga merupakan orang suruhan Crane yang diancam oleh Crane untuk melakukan semua itu. Jikalau Gina tidak menuruti Crane, maka yayasan anak-anak Gina akan diserang oleh anak buah Crane. Singkat cerita, Bishop pun mencari identitas Gina yang sebenarnya. Akhirnya, Bishop menemukan fakta tentang Gina, yang ternyata Gina seorang guru relawan di sebuah yayasan di Kamboja. Dari situ pun Bishop mulai mempercayai Gina dan mereka pun semakin hari semakin dekat, hingga mereka pun menjalin hubungan kekasih. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dikarenakan anak buah Crane datang untuk menjemput Gina. Bishop yang sudah jatuh hati terhadap Gina pun, atau pas lagi sayang-sayangnya terhadap Gina, mencoba melawan anak buah Crane, namun semua itu sia-sia. Dikarenakan anak buah Crane memang menang jumlah. Akhirnya, Gina berhasil dibawa oleh anak buah Crane. Dan jika Bishop menginginkan Gina kembali, Crane pun memberikan syarat untuk bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Bishop datang menemui Crane. Dan di situ, Crane pun memerintahkan Bishop untuk membunuh 3 orang lawan saing bisnisnya. Bishop pun dibekali segala kebutuhan yang diperlukan termasuk foto targetnya. Target pertama Bishop adalah seorang panglima perang bernama Krill yang dipenjara di Malaysia. Film pun berlanjut ke Penang, Malaysia. Di sana, Bishop mulai mengatur rencananya. Mula-mula, Bishop mempelajari bagaimana cara masuk ke penjara tempat di mana Krill ditahan. Bishop pun memalsukan identitasnya dengan seorang buronan. Kemudian Bishop mempersiapkan segala sesuatu agar bisa lolos dari penjara tersebut. Setelah semuanya selesai,
Bishop pun mulai melancarkan aksinya, yakni dengan cara membuat masalah dengan polisi di kota tersebut. Bishop pun berpura-pura dan bicara kotor terhadap polisi itu. Lalu polisi itu pun menangkap Bishop. Dikarenakan identitas palsunya, polisi mengira Bishop adalah buronan yang sudah lama mereka cari. Singkat cerita, Bishop pun diasingkan penjaranya, dan sesuai rencana Bishop, dia pun diantar ke penjara di mana Krill ditahan. Sesampainya di sana, Bishop pun mulai melihat situasi dan mencari cara agar bisa dekat dengan Krill, dikarenakan Krill yang selalu didampingi oleh anak buahnya. Sehingga pada akhirnya, Bishop pun mendapatkan cara mendekati Krill, yaitu dengan cara menyelamatkan Krill dari seorang yang ingin membunuh Krill. Dan di situ Krill pun sangat berterima kasih dan mengajak Bishop bergabung jadi anak buahnya. Cerita pun berlanjut di mana Krill mengundang Bishop untuk makan bersama-sama. Di saat Krill lengah, Bishop pun melancarkan aksinya dengan cara mencekik Krill dengan tongkat sehingga Krill pun pingsan. Di saat Krill pingsan, Bishop pun membuat ramuan dan meminumkannya kepada Krill sehingga Krill mati oleh karena overdosis. Mendengar sesuatu yang mencurigakan, anak buah Krill pun datang melihatnya. Dengan pintar Bishop membuat Krill seolah-olah sedang berdoa. Dan anak buah Krill pun percaya, lalu Bishop pun pergi meninggalkannya. Setelah membunuh Krill, Bishop pun berniat kabur dengan cara menegakkan tembok penjara menggunakan bom yang sebelumnya sudah disiapkan Bishop. Dan Bishop pun melompat ke laut dan menuju kapal anak buah Crane yang sudah lama menunggunya. Misi pertama Bishop pun selesai. Lanjut cerita, Crane pun memberikan data target keduanya, yaitu seorang miliarder mantan pedagang pekerja seks di bawah umur yang berada di Sydney, Australia, bernama Adrian Cook. Adrian ini tinggal di sebuah apartemen yang dijaga ketat oleh anak buahnya, sehingga Bishop harus mengatur rencana sebaik mungkin. Bishop pun mulai mengatur strategi agar si Adrian ini kesannya mati karena kecelakaan. Pertama, Bishop memantau situasi di sekitar apartemen milik si Adrian serta mencari titik kelemahannya, sehingga akhirnya bisa menemukan cara yang tepat untuk membunuh Adrian, yaitu dengan cara merusak kolam renang milik Adrian tersebut, dikarenakan kolam renang itu berada di luar jalur gedung apartemennya. Apabila kolam itu hancur, maka orang yang sedang berenang di dalamnya akan jatuh langsung ke lantai dasar. Dan akhirnya, Bishop pun mencari cara agar bisa masuk ke apartemen itu, yakni dengan cara berpura-pura membeli sebuah kamar. Kemudian Bishop pun bertemu dengan marketingnya, dan ketika marketingnya lengah, Bishop dengan cepat memoto kunci kamar itu agar nanti bisa diduplikatkan. Setelah dapat foto kunci itu, dia pun mulai menyiapkan bahan peledak kaca kolam renang si Adrian tersebut. Setelah semuanya selesai, Bishop pun mulai melancarkan aksinya. Bishop masuk ke kamar yang kuncinya sudah dia buat dan memanjat ke dinding gedung itu agar sampai ke tempat Adrian. Akhirnya Bishop berhasil sampai di kolam tersebut dan memasang bahan peledak yang telah dia buat. Di sini, Adrian sempat melihat Bishop, namun sudah terlambat untuk menyelamatkan diri karena bahan peledak itu akan segera aktif dan tibalah saat yang ditunggu. Bahan itu menghancurkan kolam renang dan Adrian pun jatuh mati menggenaskan. Sedangkan Bishop berhasil turun dan pergi dengan muka tanpa dosa. Scene pun berganti, di mana kejadian tersebut langsung masuk berita dan Crane yang melihat itu pun langsung mengizinkan Bishop menelpon AWW-kannya, yaitu si Gina. Saat menelpon, Gina pun melihatkan tanda pada Bishop di mana dia disandra. Singkat cerita, Bishop yang sudah mengetahui keberadaan pacarnya datang ke tempat tersebut dan mencoba menyelamatkan si pujaan hatinya. Sayangnya, Bishop gagal dikarenakan anak buah Crane terlalu banyak. Akhirnya, Crane datang menemui Bishop dan memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Bishop ke tempat berikutnya, yaitu seorang dealer senjata Amerika bernama Max Adam yang berada di Bulgaria. Singkat cerita, Bishop berhasil masuk ke tempat si Adam. Namun di sini Bishop tidak membunuhnya, tetapi Bishop mengajak si Adam bekerja sama dengannya. Bishop mengatur rencana dengan cara memasukkan kematian si Adam dan melaporkannya kepada Crane bahwa si Adam sudah mati, yang padahal si Adam tidaklah mati dan Bishop sendiri yang menyelamatkannya. Namun Crane tidak percaya begitu saja. Kemudian Crane menyuruh anak buahnya untuk mengecek lokasi kematian si Adam. Sesampainya di sana, anak buah Adam Crane tidak menemukan mayat si Adam, tetapi malah jebakan Bishop yang mereka temukan, sehingga membuat anak buah Crane mati tak tersisa. Setelah berhasil membunuh anak buah si Crane, Bishop pun datang ke tempat Gina di Sandra, dan di sana pun Bishop dihadang oleh anak buah Crane sehingga terjadilah pertarungan. Hingga akhirnya Bishop berhasil mengalahkan anak buah Crane dan menyelamatkan si Gina. Namun Bishop melihat kapal itu akan segera meledak. Dengan cepat Bishop membawa si Gina ke tempat bunker keselamatan. Dan di situ Bishop tidak ikut Gina, dia malah mengejar Crane yang hendak kabur. Akhirnya Bishop bertarung dengan Crane dan membuat Crane terjebak di kapalnya sendiri. Tidak lama kemudian kapal itu pun hancur bersama mereka berdua. Setelah beberapa saat, Gina pun ditemukan dan selamat.
Dan begitupun puing-puing kapal itu berhasil dievakuasi oleh KNKT anjing macam di Indonesia aja. Lanjut ke cerita, setelah kejadian itu Gina pun kembali ke Kamboja untuk mengajar di sana dan tiba-tiba Bishop datang ke tempat itu. Dan pada akhirnya dijelaskan bagaimana Bishop bisa selamat dari ledakan itu lewat CCTV yang dilihat oleh si Adam. Kemudian Adam menghapus video itu untuk membalas budi kepada Bishop dan juga memonopoli pasar senjata dengan mengambil perdagangan Crane, Adrian, dan Krill. Film pun berakhir ending yang sangat mendebarkan. Pesan singkat yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali Anda melakukan hal yang merugikan orang lain, karena sewaktu-waktu hal itu pun bisa merugikan Anda sendiri. Sekian dulu review kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menemani waktu santai Anda dengan secangkir kopi. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan nonton video ini, dan saya harap Anda berkenan menekan tombol subscribe pada channel ini agar saya pun dapat manfaat dari video ini. Saya yang bertugas mohon undur diri dan see you next time.